Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nazifah Husainah selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Kami dari konsentrasi sumber daya manusia ingin mempresentasikan studi kasus tentang Bank Senturi Indonesia yang beranggotakan pertama saya sendiri Andi, yang kedua Muhammad Fikri Zarkasih, yang ketiga Muhammad Rifai, yang keempat Muhammad Hamdan, yang kelima Rafli Ilan, yang keenam Raihan Adi Waktiko. Selanjutnya, kita akan membahas kasus perencanaan SDM pada Bank Senturi di Indonesia. Permasalahan. Contoh nyatanya adalah Bank Senturi di Indonesia. Bank yang berdiri pada tanggal 6 Desember 2004 tersebut pada akhirnya harus kolaps dan meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas. Bahkan, masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang. Tahun 1989, bank ini dibuat oleh Robert Tantular dengan nama Bank Senturi Interface Corporation atau Bank CIC. Dari awal kemunculannya saja, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaannya yang tidak optimal. Terbukti pada bulan Maret tahun 1999, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau biasa disebut Reg Issue pertama pada Maret 1999 kepada Bank Indonesia, yang menyatakan bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lalu pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC minus 83,06%, sehingga menyebabkan bank tersebut kekurangan modal sebesar 2,67 triliun rupiah. Selanjutnya, bulan Maret 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga, namun lagi-lagi gagal. Karena pada tahun yang sama, Bank CIC diketahui memiliki masalah yang terindikasi dengan surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliun rupiah. Terkait masalah ini, penyebab utamanya adalah ketidaksinambungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. Lalu ada pembahasan dan solusi. Seharusnya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tersebut dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan secara teratur. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan tercukupinya dana harian baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Jika perencanaan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank Senturi atau Bank CIC kala itu baik, seharusnya tidak akan ditemukan minus modal pada bank tersebut. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus tersebut. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan keabsahannya, serta patut dikonfirmasi kebenaran pengecekan tersebut. Apa benar terdapat minus modal jikalau perencanaan yang dilakukan Bank Senturi kala itu sudah baik? Selanjutnya, maka dari itu timbullah proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang tidak dilakukan secara sistematis dan not bullet control oleh setiap unit kerja. Artinya tidak ada koordinasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. Selanjutnya, faktor lainnya adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan modern. Dengan didukungnya SDM yang berkualitas, maka teknologi akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Namun pemilihan teknologi memerlukan pertimbangan kemampuan dan kegunaannya. Jangan sampai teknologi maju yang digunakan justru akan dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan sosial, bahkan merusak lingkungan. Selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan masalah penyebab dan penyelesaian
yang harus dilakukan pada Bank Senturi Indonesia yaitu sebagai berikut. Masalah yang dihadapi yaitu SDM masyarakat yang kurang terampil. Yang kedua, kendala finansial yang dihadapi masyarakat. Baik, penyebab permasalahan rendahnya tingkat SDM yang dimiliki oleh masyarakat dan kurangnya pelatihan tenaga kerja dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama, pemerintah harus lebih fokus meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Nah, yang kedua, memperkenalkan teknologi sehingga masyarakat mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional. Dan yang ketiga, memberikan subsidi pada teknologi sehingga masyarakat bisa meningkatkan produktivitasnya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menyimak, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.